Sudahkah kamu merenung sejenak berapa banyak orang yang menghancurkan hidupnya sendiri, hanya karena tidak tahu kapan harus diam, kapan harus fokus, dan kapan harus bertindak dengan disiplin? Mungkin kamu mengenal seseorang seperti itu. Seseorang yang kehilangan pekerjaannya karena bertindak secara impulsif. Seseorang yang mengakhiri hubungannya karena tidak mampu mengendalikan ucapannya. Atau bahkan lebih menyedihkan, seseorang yang menyerah pada dirinya sendiri karena tak pernah belajar untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Orang-orang seperti ini bukanlah lemah. Mereka hanya tidak memiliki bekal untuk menghadapi kerasnya hidup. Dan jika kamu tidak mempelajari apa yang akan aku bagikan hari ini, kamu bisa saja menapaki jalan yang sama. Tapi jika kamu bertahan sampai akhir video ini, aku akan membagikan 3 dasar yang menopang orang-orang yang benar-benar tak tergoyahkan. 3 prinsip stoik yang mengubah hidup, termasuk hidupku sendiri. Namaku Adriano, dan selama lebih dari 10 tahun aku mendalami dan mempraktikkan filsafat stoik. Bukan hanya membantuku melewati masa-masa sulit, tapi juga mengajarkanku makna kekuatan yang sejati. Bukan soal siapa yang paling keras bersuara. Bukan soal mengalahkan orang lain. Tapi tentang menaklukkan diri sendiri, setiap hari. Hari ini, aku ingin menunjukkan padamu bagaimana fokus, diam, dan disiplin bisa sepenuhnya mengubah arah hidupmu. Dan ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah strategi hidup yang nyata. Mari kita jalani bersama. Sebagian besar orang tidak gagal karena kurangnya bakat. Mereka gagal karena terlalu mudah teralihkan. Apakah kamu menyadarinya? Sekarang ini semakin sulit untuk tetap fokus. Setiap detik ada yang mencoba menarik perhatianmu. Media sosial, pesan singkat, notifikasi, tuntutan. Dan tanpa sadar, kamu menghabiskan harimu berpindah dari satu hal ke hal lain, mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus, dan pada akhirnya, kamu merasa lelah dan tidak produktif. Rasanya seperti telah berlari sejauh maraton, tapi tidak pernah berpindah tempat. Dan tahukah kamu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Semakin kamu terbiasa teralihkan, semakin kamu melatih otakmu untuk menjadi dangkal, terpecah, dan bertindak gegabah. Dan ini punya dampak serius. Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang-orang yang sering melakukan banyak tugas sekaligus mengalami penurunan tajam dalam memori kerja mereka, dan yang lebih parah, mereka kehilangan kemampuan untuk menyaring apa yang benar-benar penting. Artinya, semakin kamu mencoba mengerjakan semuanya, semakin kecil kemungkinan kamu menyelesaikan yang terpenting. Para Stoik sudah memahami hal ini sejak berabad-abad lalu. Seneca menulis, adalah kebodohan untuk terus mengejar kehidupan jika kamu terus-menerus menyia-nyiakan waktu di sepanjang jalan. Dan itulah yang banyak orang lakukan hari ini, menukar waktu dengan gangguan, energi dengan kecemasan, dan fokus dengan rasa frustasi. Tapi bagaimana jika kamu mengubah semua itu? Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika mulai besok, kamu memilih satu hal saja untuk kamu kerjakan dengan penuh kesungguhan setiap hari? Satu saja. Hanya satu. Inilah yang disebut fokus. Bukan berarti kamu malas dan ingin melakukan lebih sedikit, melainkan kamu memilih untuk melakukan lebih sedikit dengan tujuan yang jelas. Bukan tentang daftar panjang penuh target, tapi tentang satu hal yang menjadi prioritasmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Greg S1MCHE Pronunciation Kion, penulis buku Esensialisme, jika kamu tidak menetapkan prioritasmu sendiri, maka orang lain akan melakukannya untukmu. Dan prinsip ini berlaku di semua aspek hidup. Di tempat kerja, daripada membuka 15 tab sekaligus dan mencoba membalas semuanya dalam waktu bersamaan, kamu bisa menetapkan siklus konsentrasi. 15 menit fokus penuh, lalu 5 menit istirahat. Dalam belajar, daripada mencoba menelan puluhan buku dan video tanpa menyerap apapun, kamu pilih satu topik dan menyelaminya dalam-dalam. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan lebih produktif, kamu juga akan mulai merebut kembali kendali atas hidupmu. Dalam hubungan, daripada berbicara sambil menatap layar di tangan, kamu bisa benar-benar hadir. Mendengarkan dengan sepenuh hati, memperhatikan orang di depanmu dengan kesadaran penuh. Mungkin terdengar sepele, tetapi justru itulah yang mampu menyatukan kembali pikiran yang tercerai-berai. Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menimpamu yang terpenting, tetapi bagaimana kamu menanggapi peristiwa itu. Dan responsmu dimulai dari perhatian. Karena kemana kamu mengarahkan perhatianmu akan menentukan apa yang tumbuh di dalam dirimu. Tapi mari kita jujur, menjaga perhatian butuh pengorbanan. Pengorbanan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tampak mendesak namun sesungguhnya tidak penting. Pengorbanan untuk melepaskan kenikmatan dopamin instan,
seperti menggulir tanpa henti di media sosial, menonton video lucu, atau mengecek notifikasi yang terasa mendesak padahal tidak. Mungkin kamu berpikir, tapi aku memang seperti ini, otakku tidak bisa diam. Tidak masalah. Bahkan itu bisa dilatih. Dalam ilmu saraf, ada sebuah konsep bernama neuroplastisitas, yang menunjukkan bahwa otak bisa dibentuk ulang melalui pengulangan dan niat. Artinya, jika kamu mulai melatih perhatian melalui tindakan kecil, otakmu akan ikut berubah. Mematikan notifikasi di ponsel. Menjauhkan ponsel dari tempat kerja. Menyisihkan waktu khusus, meskipun hanya 15 menit, untuk menyelesaikan satu tugas dengan penuh kehadiran. Kebiasaan kecil seperti ini mampu mengubah segalanya. Disinilah muncul perbedaan penting yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan kekacauan dunia. Tapi kamu bisa memilih kemana mengarahkan perhatianmu. Kamu tidak bisa membungkam semua suara dari luar. Tapi kamu bisa memilih suara mana yang ingin kamu dengarkan. Kamu tidak bisa melakukan segalanya. Tapi kamu bisa memilih untuk melakukan hal yang benar-benar penting, dengan sepenuh hati. Dan apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan ini? Kamu jadi rentan terhadap gangguan. Kamu kehilangan energi, rasa percaya diri, dan arah hidup. Itulah yang pernah dialami Mike Tyson. Salah satu petinju terhebat sepanjang sejarah, dengan potensi untuk menjadi legenda yang jauh lebih besar. Tapi dia kehilangan fokus. Terjebak dalam skandal, keputusan gegabah, dan investasi buruk. Ia kehilangan lebih dari 4,8 triliun rupiah, bukan karena kurang bakat, tetapi karena kehilangan arah. Fokus adalah batas pemisah antara seorang ahli dan seorang pemula. Fokuslah yang mengubah niat baik menjadi hasil besar. Dan bisa jadi, hari ini kamu sedang melewatkan peluang bukan karena kurang beruntung, tetapi karena terlalu banyak terdistraksi. Maka undangan saya sederhana, pilih satu hal yang menjadi prioritasmu. Singkirkan hal-hal yang mencuri kehadiranmu. Dan berikan yang terbaik dalam apapun yang sedang kamu kerjakan. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah hasil dari apa yang kamu pilih untuk perhatikan. Dan jika kamu berhasil menguasai fokus, kamu mulai menguasai dirimu sendiri. Berapa banyak masalah dalam hidupmu yang sebenarnya bisa dihindari jika saja kamu memilih untuk diam? Berapa kali kamu mengucapkan sesuatu karena dorongan sesaat, lalu menyesal hanya beberapa menit kemudian? Kenyataannya, diam, yang sering dianggap kelemahan oleh banyak orang, adalah salah satu bentuk kekuatan batin yang paling nyata. Kita hidup di masa ketika semua orang ingin dianggap benar. Ingin memberikan pendapat tentang segala hal. Ingin segera membalas, menyela, membela diri. Tapi semakin kamu reaktif, semakin kamu merasa lelah. Semakin jauh kamu dari ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan yang lebih buruk, kamu justru dikendalikan oleh orang lain, oleh situasi, bahkan oleh emosimu sendiri. Seneca pernah berkata, saat kita mengajar, kita juga belajar. Namun ia juga meyakini bahwa ada saat-saat di mana pelajaran sejati adalah diam. Karena dengan diam, kita belajar untuk mengamati, memahami sebelum bereaksi, dan mengendalikan ego sendiri. Saat ini, ilmu pengetahuan membuktikan apa yang telah diketahui oleh para filsuf Stoik selama ribuan tahun. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Neuroscience menunjukkan bahwa saat-saat diam dapat merangsang pertumbuhan sel-sel baru di hippocampus, bagian otak yang berhubungan dengan ingatan, pembelajaran, dan regulasi emosi. Artinya, diam secara harfiah memperkuat pikiranmu. Tapi mengapa sulit sekali untuk mempraktekannya? Karena kita terbiasa berpikir bahwa kita harus selalu memberikan jawaban untuk segala sesuatu. Bahwa kita harus menjelaskan diri sendiri. Membela diri. Memaksakan pendapat. Dan karena itu, kita kehilangan kesempatan untuk sekadar mendengarkan. Untuk memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan. Untuk merespons dengan kebijaksanaan, bukan bereaksi dengan amarah. Bayangkan situasi ini, seseorang mengkritikmu secara tidak adil di tempat kerja. Reaksi pertamamu mungkin membela diri, bahkan membalas menyerang. Tapi bagaimana jika kamu menarik napas dulu? Jika kamu hanya mendengarkan dengan tenang, lalu merespons pada waktu yang tepat, dengan jelas dan penuh tujuan. Kamu tidak akan terlihat lemah. Kamu akan terlihat bijaksana. Epictetus mengingatkan kita, tidak mungkin seseorang belajar sesuatu yang sudah dia kira dia ketahui. Dan ketika kamu terlalu banyak bicara, saat kamu terus meneriakkan kebenaranmu sepanjang waktu, kamu menutup kesempatan untuk tumbuh, mendengar sudut pandang baru,
dan melihat hal-hal yang mungkin belum kamu sadari. Seringkali, diam bukanlah mengabaikan. Diam adalah kecerdasan emosional. Diam adalah strategi. Diam adalah pengendalian diri. Itulah sebabnya para bijak besar sepanjang sejarah selalu berbicara sedikit. Keanu Reeves adalah contoh nyata dari hal ini. Sementara dunia selebriti terus berputar dengan skandal, kontroversi, dan pernyataan kosong, dia tetap diam, fokus, dan hadir. Dia sudah kehilangan keluarga, mengalami tragedi, menjadi sasaran gosip. Tapi dia tidak pernah terlibat dalam pertengkaran publik, diskusi yang tidak perlu, atau reaksi impulsif. Dia menjalani stoicisme tanpa perlu mengumumkannya. Oleh karena itu, dia menjadi simbol keseimbangan, penghormatan, dan kekaguman. Sekarang pikirkan, berapa kali kamu terlibat dalam perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa? Berapa kali kamu terjebak dalam perang kata-kata yang pada akhirnya hanya meninggalkan kelelahan batin? Itu terjadi karena sebagian besar pertengkaran bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang paling terluka. Dan ketika dua orang yang terluka bertengkar, tidak ada yang menang. Jadi, lain kali saat seseorang memancingmu, ingatlah bahwa diam bisa lebih kuat daripada argumen apapun. Bukan karena kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena kamu tahu bahwa mengatakan sesuatu tidak akan mengubah apapun. Saat itulah kamu mulai menguasai diri sendiri. Kamu mulai memimpin dirimu sendiri. Filsuf Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dari mereka yang menyakitimu. Dan seringkali, menjadi berbeda berarti memilih diam ketika semua orang memilih konfrontasi. Tapi ingat, diam bukan berarti bungkam di hadapan ketidakadilan. Diam bukan berarti menerima pelecehan. Diam adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Berbicara dengan tegas, bukan dengan amarah. Berbicara dengan jelas, bukan dengan putus asa. Dan ini berlaku di semua aspek kehidupan. Dalam hubungan, saat pertengkaran mulai tak terkendali, berhenti. Tarik napas. Diam. Di dunia maya, sebelum Anda memberi komentar atau membalas seseorang, pikirkan dulu. Apakah itu benar-benar sepadan dengan kedamaian batin Anda? Di tempat kerja, sebelum Anda memberi alasan, perhatikan sejenak. Kadang waktu lebih berbicara daripada argumen apapun. Ketika Anda memilih diam, Anda menjadi lebih sadar, lebih hadir, lebih bijak dalam bertindak. Dan orang-orang mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda. Karena dunia ini penuh dengan kebisingan. Namun, kebijaksanaan ditemukan dalam keheningan. Jadi, saat sesuatu mencoba menggoyahkan Anda, daripada langsung membalas, pilihlah untuk diam. Bukan karena Anda kalah, tapi karena Anda sudah menang, dari dalam diri Anda sendiri. Sebenarnya, semua orang ingin perubahan, tetapi hampir tidak ada yang mau membayar harga kedisiplinan. Ini sebabnya banyak orang terjebak dalam siklus frustrasi yang berulang. Mereka mulai berolahraga lalu berhenti. Memulai kebiasaan baru lalu menyerah. Membuat tujuan indah pada malam hari Minggu dan meninggalkannya pada pagi hari Selasa. Masalahnya bukan karena kurang motivasi, melainkan kurangnya konsistensi. Dan konsistensi hanya datang dengan disiplin. Disiplin adalah otot tak terlihat yang Anda latih dalam diam, ketika tidak ada yang melihat. Bangun dari tempat tidur meskipun tidak ada keinginan. Menepati janji meskipun tidak ada yang menuntut. Melakukan apa yang harus dilakukan, terutama saat Anda tidak ingin melakukannya. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan sangat baik. Epictetus berkata, tidak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba, seperti pohon ara atau anggur. Jika Anda mengatakan ingin memiliki pohon ara sekarang, saya akan menjawab, itu butuh waktu. Dan disinilah banyak orang gagal dalam menunggu. Mereka ingin hasil instan, transformasi ajaib, kesuksesan dalam beberapa minggu. Namun dunia nyata menuntut kesabaran dan tindakan disiplin setiap hari. Apakah Anda ingin mengubah hidup? Maka Anda harus mengerti bahwa disiplin adalah komitmen untuk masa depan Anda, bukan untuk perasaan Anda saat ini. Karena jika Anda hanya bertindak saat termotivasi, Anda akan menjadi budak naik turunnya suasana hati. Tapi saat bertindak berdasarkan prinsip dan keputusan, Anda membangun identitas yang kuat, teguh, dan tak tergoyahkan. Dan itu mengubah segalanya. Bayangkan jika Anda memilih satu kebiasaan kecil dan menjaganya selama 90 hari. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bangun 15 menit lebih pagi. Minum 2 liter air setiap hari.
Meditasi selama 5 menit. Membaca 3 halaman buku setiap hari. Itu saja. Sekarang bayangkan dampak kebiasaan itu selama 1 tahun. Perubahannya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri. Anda mulai percaya pada diri sendiri. Dan kepercayaan diri adalah tanah subur bagi kebebasan sejati. Banyak orang mengira disiplin itu kaku, berat, dan seperti aturan militer. Tapi sebenarnya, disiplin adalah pembebasan dari perbudakan dorongan sesaat. Karena setiap kali Anda menolak keinginan sementara, Anda memilih sesuatu yang lebih besar. Anda mengatakan, saya lebih dari sekadar dorongan saya. Dan itu sangat kuat. Amy Winehouse, misalnya, adalah salah satu suara paling ikonik dari generasinya. Namun dia tidak memiliki struktur batin yang kuat. Tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dia bisa bernyanyi, menggetarkan hati jutaan orang, tapi tidak bisa menghadapi rasa sakitnya sendiri. Dan karena tidak mengembangkan disiplin emosional, dia akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Bukan karena kurang bakat, tapi karena terlalu tidak stabil dan tanpa arah. Ini menunjukkan bahwa bakat tanpa disiplin adalah sia-sia. Tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari dirinya sendiri jika ia tidak belajar mengendalikan dirinya. Namun, saat kamu mulai memandang disiplin sebagai sebuah anugerah, bukan hukuman, segala sesuatu berubah. Disiplin adalah pelindungmu dari kecemasan. Disiplin memberikan kejelasan saat hari-hari penuh kekacauan. Disiplin menjaga hidupmu tetap pada jalur saat segala sesuatu tampak runtuh. Ilmu pengetahuan pun membuktikan hal ini. Penelitian dari Universitas Duke menunjukkan bahwa sekitar 45% dari perilaku harian kita didasarkan pada kebiasaan, bukan keputusan sadar. Dengan kata lain, jika kamu membangun hidupmu dengan kebiasaan yang disiplin, kamu akan hidup lebih baik, berpikir lebih jernih, dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan tujuanmu. Aku tahu mempertahankan disiplin tidaklah mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah. Akan ada hari-hari ketika pikiranmu menciptakan alasan yang sempurna untuk berhenti. Tetapi justru pada hari-hari seperti itulah kamu harus tetap teguh. Karena seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kesulitan menunjukkan siapa sebenarnya manusia. Dalam usaha itu, kehebatanmu muncul. Dalam pengulangan itu, pikiranmu menjadi kuat. Dan dalam ketekunan itulah perubahan terjadi. Jadi, jangan menunggu inspirasi datang. Bangun rutinitas. Ciptakan pola. Bentuklah ritual harian yang mengingatkanmu siapa dirimu yang sedang kamu bangun. Kamu tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu membuktikan pada dirimu sendiri, setiap hari, bahwa kamu mampu menepati janji yang kamu buat. Karena disiplin bukan tentang kesempurnaan. Disiplin adalah tentang konsistensi. Dan konsistensi membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri menghasilkan kebebasan. Pada akhirnya, inilah yang dicari setiap orang yang menjalani filosofi Stoik, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, terlepas dari apa yang dunia katakan, terlepas dari keinginan tubuh, terlepas dari apapun yang dibawa oleh waktu. Kekuatan sejati bukanlah melakukan apa yang diinginkan. Kekuatan sejati adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Selalu. Sekarang setelah kamu mengerti kekuatan fokus, keheningan, dan disiplin secara individu, saatnya melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika ketiga pilar ini bekerja bersama. Secara terpisah, masing-masing sudah memiliki kekuatan mengubah. Namun jika bersatu, mereka membentuk perlindungan emosional dan mental yang membuatmu menghadapi hidup dengan cara yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Pikirkan bagaimana kebanyakan orang hidup saat ini, meloncat dari satu tugas ke tugas lain, memberikan penjelasan kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya, bereaksi terhadap tanda-tanda ketidaknyamanan sekecil apapun, meninggalkan janji pada diri sendiri. Mereka hidup berdasarkan dorongan, urgensi, dan kecemasan. Oleh sebab itu, mereka juga sering merasa frustrasi, lelah, dan bingung. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kejelasan tujuan, karena mereka tidak pernah belajar untuk berhenti. Tidak pernah belajar untuk meredam kebisingan. Dan karena tidak tahu apa yang benar-benar penting, mereka fokus pada hal-hal yang tidak berdampak. Hasilnya, mereka menuntut terlalu banyak dari diri sendiri dan melakukan terlalu sedikit. Mereka berbicara terlalu banyak dan sering disalahpahami. Mereka membuat banyak janji tapi bahkan tidak menepati yang paling kecil sekalipun. Sekarang, bayangkan kebalikan dari itu. Bayangkan seseorang yang bangun dengan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, yang memilih pertempurannya dengan bijak, yang lebih banyak mendengar daripada berbicara,
dan yang setiap hari melakukan apa yang telah ia janjikan, bahkan ketika tidak ada keinginan. Orang seperti itu menjadi tak tergoyahkan. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia telah membangun fondasi yang sangat kuat di dalam dirinya, sehingga tidak ada sesuatu pun di luar yang mampu menghancurkannya sepenuhnya. Inilah yang telah dibangun oleh Joko Willing sepanjang hidupnya. Dia adalah mantan Komandan Operasi Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, penulis buku laris tentang kepemimpinan, dan menjadi tokoh dunia dalam disiplin diri. Namun, yang menarik dari dirinya bukan hanya riwayat hidupnya. Cara dia menjalani hiduplah yang membuatnya berbeda. Bangun pada pukul 4:30 pagi hari, berolahraga pagi, makan dengan baik, belajar, dan bekerja keras tanpa perlu menunjukkannya kepada siapapun. Dia tidak mengunggah motivasi, dia hidup dengan dorongan kuat dari rasa tanggung jawab yang mendalam. Sementara banyak orang menunggu hari sempurna untuk memulai, dia menjadikan setiap hari sebagai sebuah misi. Dia memahami bahwa kesuksesan adalah hasil dari pengulangan konsisten tindakan kecil yang dilakukan dengan fokus, ketenangan, dan disiplin. Ini adalah apa yang para filsuf Stoik sebut arete, keunggulan moral dan praktik. Marcus Aurelius berkata, berhentilah berdebat tentang bagaimana menjadi orang baik. Jadilah orang baik. Artinya, kamu tidak perlu berbicara tentang apa yang akan kamu lakukan. Kamu harus melakukannya. Dan saat kamu bertindak dengan fokus, kamu menghilangkan kebisingan. Saat kamu bertindak dengan ketenangan, kamu menghemat energi. Saat kamu bertindak dengan disiplin, kamu membangun kekuatan. Dan ilmu pengetahuan membuktikannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh APA, Asosiasi Psikologi Amerika, menunjukkan bahwa individu dengan kebiasaan harian yang teratur melaporkan tingkat kecemasan yang jauh lebih rendah, perasaan pengendalian atas hidup yang lebih tinggi, bahkan kualitas tidur yang membaik. Hal ini terjadi karena pikiran memahami adanya struktur. Dan di mana ada struktur, kekacauan tidak mudah masuk. Bayangkan dampaknya di saat krisis. Saat banyak orang panik, orang yang terlatih dalam fokus bisa menentukan prioritas. Orang yang terlatih dalam ketenangan mampu mendengar dan merenung sebelum bertindak. Orang yang terlatih dalam disiplin tidak menyerah, dia menyesuaikan diri. Inilah 3 pilar yang menopang mereka yang tetap teguh saat segala sesuatu di sekitar runtuh. Tapi ingat, ini bukan tentang menjadi robot yang dingin atau kaku. Ini tentang mengembangkan pikiran yang kuat dengan hati yang stabil. Ini tentang belajar menjalani hidup dengan kesadaran, tujuan, dan pengendalian diri. Karena seorang stoik tidak berusaha hidup tanpa emosi. Dia berusaha hidup tanpa dikendalikan oleh emosi tersebut. Mungkin kamu sedang berpikir sekarang, ini terdengar indah dalam teori tapi sulit diterapkan dalam praktik. Ya, memang sulit. Tapi justru kesulitan itulah yang membuatmu menjadi kuat. Epictetus berkata, keadaan tidak membentuk manusia, tapi hanya memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Dan setiap kali kamu memilih menerapkan 3 pilar ini dalam tindakan kecil sehari-hari, kamu memperlihatkan kepada dunia, dan dirimu sendiri, kebesaranmu. Dalam fokus, kamu memangkas hal yang berlebihan. Dalam ketenangan, kamu memahami dirimu. Dalam disiplin, kamu berubah. Ketiga kekuatan ini bersama-sama menciptakan sesuatu yang langka saat ini. Orang-orang yang hidup bukan untuk penampilan, tapi untuk esensi. Mereka yang tidak bereaksi secara impulsif, tapi memilih sikap. Mereka yang tidak mencari pembenaran, tapi bergerak maju. Dan yang terbaik dari semuanya, kamu bisa mulai sekarang. Tidak perlu menunggu tahun baru, pekerjaan baru, atau hubungan baru. Kamu hanya perlu membuat satu keputusan, menjadi tuan atas dirimu sendiri sebelum ingin mengendalikan hal lain. Karena saat kamu menaklukkan dirimu sendiri, kamu telah memenangkan pertarungan terberat dari semuanya. Saat kamu belajar menggabungkan fokus, ketenangan, dan disiplin, kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tapi kamu memimpin hidupmu sendiri. Ketiga fondasi ini bukan hanya sekadar gagasan indah. Mereka adalah alat nyata yang bisa langsung digunakan. Semakin cepat kamu mulai mempraktikannya, meskipun belum sempurna, semakin cepat pula kamu akan merasakan perubahan yang sesungguhnya. Kurang rasa cemas. Lebih jelas pikiran. Lebih sedikit reaksi spontan. Lebih banyak keputusan yang diambil dengan sadar. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Karena setiap hari kamu menunda perubahan ini, berarti satu hari lagi kamu menjalani hidup secara otomatis tanpa kendali. Dan kamu tidak dilahirkan untuk itu. Perjalanan perkembangan dirimu dimulai di sini. Di video berikut yang sedang muncul di layar kamu,
Kamu akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan filosofi Stoik. Kamu akan lebih mendalami dan menjadi 1% lebih baik dari dirimu saat ini. Terima kasih sudah menemani sampai titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.